atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian ikhwan fiddin, na'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa takwa yang dimaksud menurut penjelasan para ulama, dan ini takwa ini wasiat yang sering disampaikan, yang dikatakan takwa itu adalah kita menjaga diri kita dari jatuhnya kepada perbuatan dosa dan maksiat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang takut hukuman Allah karena meninggalkan petunjuk yang telah mereka ketahui, dan mereka mengharap rahmatnya dengan membenarkan apa yang dia bawa. Itu disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud dengan takwa di sini, dengan sebenar-benar takwa, ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yughfar. Ini maksud mengartikan bahwa Allah itu harus ditaati dan tidak boleh kita berbuat maksiat kepada Allah. Wa yuzkara fala yunsa, dan hendaklah kita selalu ingat kepada Allah dan jangan melupakan Allah. Wa ayyushkara fala yughfar, dan hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Itu yang dikatakan takwa dengan sebenar-benar takwa, yaitu taat kepada Allah dengan tidak berbuat maksiat, dengan selalu ingat kepada Allah dan tidak melupakan Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Kemudian disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullah, seorang tabi'i, dia mengatakan tentang takwa ini, kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallahi ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa ialah melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena mengharapkan ganjaran dari Allah, dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena takut kepada azab Allah. Jadi yang dikatakan takwa itu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan dasar iman kepada Allah SWT, dan kita mengharapkan ganjaran dari Allah, dan kita meninggalkan perbuatan maksiat dengan dasar iman dengan cahaya dari Allah, yaitu dengan dasar iman dan takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan takwa. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, seorang kalau dia ingin mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama, kalau dia ingin mencapai takwa kepada Allah, yang pertama talabul ilmi. Karena seorang tidak mungkin dia mencapai derajat takwa kalau dia tidak menuntut ilmu syar'i. Sebab dengan dia menuntut ilmu syar'i, dia akan tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, yang mana yang taat, mana maksiat. Dia akan tahu dengan dia talabul ilmi syar'i. Maka untuk mencapai derajat takwa, seseorang itu harus menuntut ilmu syar'i, harus belajar dengan sungguh-sungguh, mempelajari Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Kemudian yang kedua, untuk mencapai takwa, yaitu seseorang dia harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua, untuk mencapai takwa, dia harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini takwa. Sebab nggak mungkin seorang mencapai takwa dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah SWT. Dan seorang tidak akan bisa mencapai takwa kepada Allah kalau dia berbuat syirik kepada Allah. Yang dikatakan takwa ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya khatib-khatib yang sering mengingatkan kaum muslimin, usikum wa iyaya bertaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian dan juga untuk diriku untuk bertakwa kepada Allah. Kalau wasiat takwa, maka dia pertama kali, para khatib, para dai, dia harus bertakwa kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena ini pokok daripada takwa. Jadi takwa itu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu takwa kepada Allah SWT.
Kemudian untuk mencapai takwa lagi, yang ketiga, dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Jadi untuk mencapai takwa yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Sering orang memberikan definisi yang dikatakan takwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu betul, tapi perlu kepada rincian. Melaksanakan perintah Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Perintah Allah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian menjauhkan larangan yang paling besar adalah syirik. Larangan yang paling besar di muka bumi yang Allah larang umat ini yaitu syirik. Jadi umat ini wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Jadi ini sering saya sampaikan tentang masalah takwa ini. Jadi seorang mencapai derajat takwa itu dengan mentauhidkan Allah dengan 3 macam tauhidnya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian selanjutnya diantara untuk bisa mencapai takwa juga dengan kita al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Yang keempat, untuk mencapai takwa itu dengan kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terpenting lagi, bahwa inti daripada takwa adalah seorang hamba meletakkan pelindung di antara dirinya dengan sesuatu yang ia takutkan dan ia khawatirkan. Jadi takwa seorang kepada Rabbnya ialah ia meletakkan antara dirinya dengan apa yang ia takutkan kepada Rabbnya, yaitu kemarahan dan hukumannya. Dia meletakkan sebuah pelindung yang melindunginya dari itu semuanya. Pelindung tersebut adalah mengerjakan ketaatan dan menjauhkan maksiat. Jadi ketaatan di antara bentuk taat itu yaitu tauhid, dan maksiat di antara bentuk maksiat yang paling besar di muka bumi yaitu syirik. Ya, termasuk juga melaksanakan ketaatan, ya melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, menjauhkan maksiat, di antaranya juga menjauhkan perbuatan bid'ah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, kepada saya dan antum sekalian, untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Antum lihat hadisnya di halaman 39-40 itu, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya ia akan menghapuskannya. Serta bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan Darimi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari sahabat Mu'ad radhiyallahu an. Hadis ini hasan. Jadi Nabi menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, dan kita disuruh untuk mengiringi perbuatan jelek yang kita lakukan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. 3 pesan Nabi dalam hadis ini. Yang pertama, disuruh kita bertakwa di mana saja kita berada, di masjid, di rumah, di pasar, di kampus, di kantor, di tempat kita kerja, di tempat kita dagang, di mana saja takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, yaitu kita disuruh kalau kita berbuat kekeliruan, kesalahan, iringi dengan perbuatan baik, dengan melaksanakan perbuatan baik ya kepada orang tua kita, dengan melaksanakan sholat, dengan melaksanakan puasa yang sunnah, sedekah atau yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek, dan semua ini dikerjakan sesuai dengan sunnah. Kemudian yang ketiga, disuruh kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, Nabi memerintahkan kita untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia ya menolong mereka, membantu mereka, menyuruh mereka yang ma'ruf, mencegah mereka dari gangguan.